Anda mungkin enggak dapat ijazah tanpa skripsi. Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain ngejar ijazah? Ngapain ngejar ijazah? Itu yang mereka giring. Ya. Kalian harus punya ijazah. Saya berani jamin, ijazah itu pasti nggak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya, di skripsi, ngapain ngutik-ngutik ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono, gitu. Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Pak Roy Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Hampir 10 tahun dibikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Banyak teman saya tadi pagi mengirim WA. Buat apa? Oh, Mas Eros ikut-ikutan orang stres. Oke. Saya tidak sedih melihat ini. Kalian yang terpampang wajahnya di sini, menurut saya ini satu kehormatan diberikan oleh rakyat Indonesia. Oke, saya mau tanya dulu. Coba dengarkan semua ya. Yang mau ngobrol di belakang dikeluar aja. Ya. Coba dengarkan baik-baik. Mas Suryo, you harus jawab tegas. Sini. Tanya, ini saksinya ya. Saya mau tanya Anda. Ya. Sampean itu katanya diundang ke UGM, betul? Datang ke UGM waktu itu betul kan? Terima wakil rektor. Ya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Anda itu ngelihat nggak skripsi yang diberikan oleh wakil rektor kepada Anda? Saya melihat sebuah skripsi dengan tulisan Joko Widodo, tapi nggak tahu itu siapa. Nggak penting. Ya. Pertanyaan saya, Anda lihat nggak? Tidak hanya lihat, tapi pegang barangnya, sentuh barangnya. Udah dipegang. Pertanyaan kedua, difoto nggak? Difoto dengan kamera profesional, kamera yang bisa mendeteksi itu perbedaan warna dan hasilnya bukan hanya JPEG, bukan hanya Joint Photographic Extra Group, tapi RAW. Teman-teman media pasti tahu artinya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Ya. Anda ini kan lulusan UGM. Siap. Pertanyaan saya sederhana. Ya. Mungkin nggak Anda dapat ijazah tanpa skripsi? Itu kata Pak Asmuni, hal yang mustahil, tidak mungkin. Saya nggak tanya Asuni, saya tanya Anda. Anda harus jawab jelas ya. Jangan pakai bercanda sama saya. Siap. Oke? Tegas. Anda mungkin enggak dapat ijazah tanpa skripsi. Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain ngejar ijazah? Ngapain ngejar ijazah? Itu yang mereka giring. Ya. Kalian harus punya ijazah. Saya berani jamin, ijazah itu pasti nggak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya, di skripsi, ngapain ngutik-ngutik ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono, gitu. Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Kalau Anda bisa buktikan
bahwa skripsi itu tidak benar, kira-kira ijazahnya benar enggak? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Mbak Tifa ya, tolong ya. Ini bukan ijazah yang katanya. Anda terima dari resmi loh, institusi resmi. Wakil rektor. Wakil rektor. Dua wakil rektor. Jadi nanti Anda kalau ditanya, Mas Roy kan selalu tanya, sudah lihat belum? Sudah megang belum? Ya kan? Ya. Nanti kalau tanya, sudah pegang skripsinya? Bukan hanya dipegang, saya foto. Ya. Jadi mulai hari ini, saya minta jangan ini ya, jangan akibatnya yang ditanyakan, penyebabnya dulu. Kunci masuknya kan skripsi. Pak Polisi, Mas apa itu, Pak Kapolri ya, Ya. ingat ya, kami merasakan reformasi dengan keringat dan air mata. Jangan main-main. Ya, jadi Anda laksanakan tugas Anda sebagaimana yang diinstruksikan oleh rakyat Indonesia. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak marah-marah, santai aja. Monggo Pak Polisi, tolong tanyakan ini, beliau ini, sahabat saya, soal skripsi aja. Dan saya minta, sudah disahkan oleh seluruh rakyat Indonesia, kalau skripsinya itu bodong, pasti ijazahnya. Kalau skripsinya palsu, ijazahnya. Kalau skripsinya tidak ada, ijazahnya. Jadi jangan digiring ke akibat. Saya minta penyebabnya kita itu ya. Jadi mohon Pak Polisi, pertanyaan ijazah itu kalian yang harus jawab, ada tidak? Bukan mereka. Tugas kepolisian menegakkan kebenaran, bukan menegakkan pembenaran. Ya, nanti Pak Abraham sama tolong untuk bedakan deh, biar Pak Polisi agak mengerti gitu ya. Kebenaran dan beneran. Ada. Itu nggak penting ya. Yang paling penting saya cuma titip. Siap. Hanya titip. Dengan mungkin Pak Jalal lebih tua ya Pak Jalal. Saya ada 75. Saya cuma titip. Sampean kan lebih junior dari saya. Ya. Sampean jangan bohongin saya ya. Wah, mungkin. Oke. Jadi Anda pernah ke UGM. Ya. Dan itu institusi resmi, karena selalu dikatakan yang bisa menyatakan resmi dan tidak, halal dan tidaknya, institusi yang mengeluarkan. Dalam ini UGM, Wakil Rektor jangan pernah sampai memperburuk nama UGM. UGM adalah aset nasional. Jadi kalau Anda main-main, tentunya harus bayar mahal nantinya. Jadi mudah-mudahan doa saya Mas, jangan takut dipajang, ini kehormatan. Karena satu hari nanti akan terbukti, sejarah akan mencatat siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk itu saya titip mohon Mas, mohon tolong skripsi itu dijadikan entering point. Ya, jadi Pak Polisi, Mas Jokowi, sampean tuh tenang-tenang aja lah. Kalau mau pegang ijazah monggo. Cuman skripsinya gimana? Ya saya minta mohon Mas ya. Siap. Matur nuwun Mas ya. Sedikit tambahan. Jadi Pak Eros, bukan hanya saya 2 mata, tetapi ada 6 mata dari pihak kita. Saya Dr. Tifausia Tiasuma, kemudian Dr. Resmon Hasiolan, dan acara itu disaksikan oleh 2 wakil rektor, Profesor Wening Kusdasmoro dan Dr. Aris Sujito, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, dan ada 1 profesor dari kehutanan. Jadi kalau mereka mengelak, orang-orang itu yang dari UGM itu adalah berbohong. Jadi kami pegang skripsi asli, kami pegang apa yang ada, dan yang kami pegang itu adalah tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disangsikan, jadi itu palsu. Oke, itu nanti biar urusan polisi. Ya. Urusan kita di sini mengatakan bahwa
pas skripsi Tidak ada ijazah. tidak ada ijazah. Saya tanya, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Kedua, kita matur nuwun. Kita gak usah teriak-teriak lagi lah ya. Buktikan aja. Yang katanya mau di DPR lah, inilah semualah. Begitu diundang ke jalanan, 1000 aja nggak nyampe. Itu memalukan. Terima kasih, saya lihat saya terharu. Di ruang ini ternyata ibu-ibu lebih banyak. Ya, salam hormat saya. Teruskan perjuangan. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Aku mau lihat dulu ya. Oke. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan mengklaim diri saya pejuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi, ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Benar ya? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, membuat SPDP terhadap 12 orang, ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin menteror sedikit, agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Kedua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya, ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah, ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Oleh karena itu jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pemberitaan lewat channel-channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi, karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Si Michael Sinaga, Nurdi Noviansa, Ridho dan lain-lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini para YouTuber,
para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang tinggi dikit nih. Sorry, kurang tinggi dikit. Nah. Oke. Sudah jelas kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan untuk semuanya. Saya yang paling ujung sana sebetulnya adalah seorang wartawan, seorang jurnalis dari media Sentana yang sudah terbit korannya sejak 1982. Saya yakin Bapak Joko Widodo sendiri suka membaca dulu. Saya punya buktinya bahwa Pak Joko Widodo suka membaca, dan saya yakin para tokoh-tokoh di negara ini sudah tahu. Karena kami sudah eksis sejak krisis HKBP di 1992, peristiwa Kuda Tuli 1996, reformasi 1998, dan sekarang sepertinya kami eksis lagi di reformasi jilid 2 secara damai. Ya Pak Narko, kita tidak ingin peristiwa reformasi jilid 2 ini seperti 98 lagi. Jadi kita semua menyuarakan secara damai. Betul kawan-kawan? Nah, yang saya ingin tekankan di sini, kami merasa apa yang dilakukan Polri, apalagi Polda Metro Jaya, ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan presisi, profesionalisme, transparansi, dan seterusnya itu. Karena pertama, saya sangat kecewa bahwa Polri, khususnya Polda Metro Jaya juga, pertama dia tidak menginvestigasi secara menyeluruh. Saya kasih tahu satu persatu ya, yang saya investigasi beberapa diantaranya bersama Bang Rismon. Saya ke Jogja bertemu Pak Kasmujo, di mana beliau menyatakan bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi, belum 50 tahun, masih BSC. Bagaimana BSC membimbing sarjana? Tidak masuk akal. Kedua, saya pergi ke desa Ketoyan, di mana katanya ada KKN. Pak Joko Widodo yang katanya lampu petromak jatuh, tetapi main gitar listrik. Tidak masuk akal. Lalu ada juga kepala desa yang saya wawancarai live di Sentana TV. Dia nyatakan KKN Jokowi 83. Saya bilang 85. Dia koreksi lagi 83. Lalu Pak Jokowi besoknya mengkoreksi lagi 85. Dan lagi-lagi didatangi Kompas, dia bilang akhirnya jadi 85. Yang bener dong, Pak Bareskrim Polri, Pak Juhandani, dan Polda Metro Jaya, tanya lagi, sekali lagi. Anda naik-naikin ini ke penyidikan, tapi tidak beres penyidikannya. Ketiga, kami juga mendatangi beberapa tempat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka Pojok ya, bukan Pasar Pramuka yang masih ada.
yang sudah terbakar. Ada 20 lebih orang yang sudah kami wawancarai dan mengetahui keberadaan Paiman Raharjo, mengetahui siapa orang-orang yang menerima order, meminta order, dan mengerjakan sendiri ijazah yang dimaksud di Pasar Pramuka. Tetapi lagi-lagi karena kepolisian kurang, mungkin ini bukan kepolisian saja, tetapi saya meminta juga kepada LPSK, mungkin bisa diatensikan oleh DPR atau Pak Prabowo untuk melindungi, karena mereka tidak berani berbicara hanya karena takut diancam keselamatannya oleh orang-orang yang dimaksud, terutama oleh yang saya sebutkan ini ya. Pertama, Paiman Raharjo yang kemarin baru ke rumah Pak Joko Widodo juga. Nah, saya katakan beberapa orang yang lupa diinvestigasi oleh Polri. Satu, Dumarko Bunyutomo. Kedua, Eko Sulistyo, yaitu Ketua KPUD Solo 2005, yang sekarang sepertinya keberadaannya di daerah Jawa Tengah. Polda Metro Jaya, Anda sedang ke Solo, coba cari dia di mana. Anggit Widodo, David, Denny Iskandar, dan semua pihak yang terlibat sesedikit apapun di Jalan Borobudur 22. Siapa yang tahu kampanye Pak Joko Widodo sebagai gubernur tahun 2012 pasti tahu alamat ini, Borobudur 22 tim sukses. Semua orang yang berada di tim sukses itu kalau perlu diwawancarai lagi, diundang klarifikasi lagi, dipanggil secara patut oleh kepolisian. Jadi Polda Metro Jaya, tolonglah kalau Anda bisa dengan senang hati, dengan uang sendiri berangkat ke Solo mencari keterangan dari Pak Jokowi, Pasar Pramuka itu dekat. Borobudur 22 orang-orangnya masih banyak di Jakarta. Tidak jauh, tidak makan ongkos. Hanya Anda saja niat atau tidak. Dan harapan saya tentunya kepada Polri semakin jelas, semakin profesional dalam menangani perkara ini, karena ini sebuah perkara yang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia. Yang ditonton di Sentana aja sudah puluhan juta, bagaimana di semua media yang lain ini. Lalu saya punya pesan khusus juga, permintaan khusus kepada Bapak Presiden Prabowo, yaitu saya secara pribadi melihat niat baik Bapak Prabowo, niat baik untuk menyelamatkan Indonesia dari rezim-rezim sebelumnya, melihat niat baik untuk memberantas korupsi dan seterusnya. Masa hal seperti ini saja Bapak biarkan? Karena ini semua di dalam kekuasaan Bapak. Saya yakin Bapak bisa memerintahkan Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri, atau LPSK untuk melindungi saksi-saksi yang kita punya, dan supaya perkara ini dapat berjalan dengan semestinya. Dan kepada publik, anak muda khususnya, mungkin saya yang paling penting dari antara yang lain-lain tadi di sini, kita jangan takut, kita harus berani berbicara, kita harus suarakan. Siapa yang punya channel YouTube, repost. Jangan dibilang saya nyari subscriber, nyari juga sih, tapi kalian juga harus sebarkan berita-berita baik ini, bahwa sebenarnya banyak yang tidak dilakukan oleh kepolisian, dan kalau mereka berani menaikkan ini ke penyidikan, sidiklah 1000 orang lagi. Karena segitu banyak yang kami temukan, saya, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, kami menemukan banyak sekali, bahkan ijazah asli Bu Tifa ya. Sita semua ijazah asli itu, dan sita ijazah Joko Widodo, baru perkara ini akan clear. Terima kasih kepada semuanya, dan kita tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya udah lihat judulnya Perlawanan Rakyat Semesta, tapi kok nggak tertulis. Saya suka judul itu karena sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat.
Terbukti tanggal 20 Juli kemarin, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan Sultan, dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil. Tidak boleh. Bagaimana saya bisa menerima rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit seperti orang ketakutan. Bukan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya duduk dengan gaya silahkan melapor. Ini fakta sejarah. Jadi saya nyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Apakah kita harus semua jadi martir saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu ini. Ya, dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun dibikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormati. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Hah? Orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Gibran anak kecil dibanding Prabowo. Itu yang harus menghormati. Orang-orang dari partai seputar Indonesia tukang maki-maki Prabowo semua. Itu anak-anak muda yang memaki-maki Prabowo selama ini. Tapi Prabowo terlalu menghormati mereka. Akhirnya dikasihlah jabatan dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi saya sedang berpikir sekarang, apakah mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo tidak merubah makna kata satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya takutnya makna itu berubah. Satu kawan yang tetap idealis punya integritas terlalu banyak, maka harus dibuang. Maka Pak Narko harus dibuang.
Bapak-bapak semua ini harus dibuang. Karena Bapak tetap idealis dan tetap punya integritas, tetap punya nasionalisme, tetap punya patriotisme, yang itu yang harus dibuang. Karena terlalu banyak. Dan kawan yang juru maki, tukang maki-maki, perampok, koruptor, terlalu sedikit, maka harus ditampung semua. Menjadi komisaris BUMN, menjadi wakil menteri, dan lain-lain. Pak Prabowo ingat, makna 1000 kawan, 1000 kawan tidak terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak, jangan dibalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan dan penguatan deklarasi oleh Dr. Ustadz Alfian Tanjung. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 orang yang terpampang di layar kita atau di backdrop kita. Saya berharap sebetulnya dituntaskan dulu yang 12. Buat saya Jokowi itu tidak perlu terlalu diberikan kalimat-kalimat eufemisme soal ijazah, soal skripsi, soal yang lain-lain. Saya pikir sudah selesai. Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan pemicu denotator gerakan kita bahwa yang namanya Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimakzulkan. Nah, gerakan ini tidak boleh sambil lalu. Gerakan ini harus seperti mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Mesin tidak boleh berhenti karena kelihatannya kedatangan Pak Prabowo ke Solo dan berbagai penampakan-penampakan yang dia tampilkan, termasuk mengganti logo merah, bunga merah dengan gajah. Itu artinya gajah semakin besar dan gajah itu bisa menginjak siapapun. Dan mereka akan mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan PKI, Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Jadi yang jelas Jokowisme ini adalah ideologi yang dididik serius. Menurut Bapak Usman Amiruddin, seorang tokoh di Solo, usianya 86 tahun, bahwa Jokowi tidak ada hormatnya dengan PDIP. Jokowi dipersiapkan oleh jaringan komunis internasional untuk mempertegas bahwa komitmen perjuangan komunisme akan kembali bersentral di Indonesia. Saya mungkin merasa tidak perlu panjang lebar. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti karena Jokowi telah menjadi pemicu kebangkitan PKI ketika dia memerintahkan kepada TNI untuk membakar seluruh dokumen-dokumen golongan A, B, dan C. Satu waktu beliau menyatakan secara resmi agar seluruh dokumen A, B, dan C yang pernah terlibat PKI tahun 1965 harus dibakar. Berarti patut diduga Jokowi adalah pemicu kebangkitan PKI di Indonesia. Sekian dari saya, mari kita usahakan agar ke-12 kawan ini jangan pernah ada yang masuk ke dalam penjara, karena masuk penjara itu buat kita adalah sebuah hal yang tidak pantas. Mestinya Jokowi yang dipenjara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya diundang kemari, kemudian saya tanya acara apa? Deklarasi menolak
kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya gitu kan. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Ini kan fitnah. Ingat orang-orang tua kita dulu, senior dulu mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo, karena Joko Widodo itu yang kita sudah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU pusat nggak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah jelas oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan sih adalah aparat negara, dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum ada Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo, saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi, polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Jadi dalam hal ini saya hanya mau mengatakan kemana tanggung jawab Bapak Presiden. Satu masalah ini saja, masih banyak lain. Kejoliman, ketidakadilan, kebiadaban yang terjadi di dalam negeri, perampasan lahan, kriminalisasi, lain-lain hal. Dan kepada jajaran Polri, saya sampaikan pada kesempatan ini, ingat sumpahmu waktu dilantik sebagai polisi negara. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sempit lagi, jadi polisinya Jokowi. Hari ini belum terbuka, dalam waktu secepatnya akan terbuka kelakuan bejat yang dilakukan oleh ya Polri. Dalam waktu dekat akan terbuka. Kalau rakyat sudah sadar bersatu, yakin saya terbuka. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pak Prabowo, coba Bapak ikutin media sosial yang bersebar begitu banyak. Bapak jangan hanya menerima informasi dari orang lingkaran dekat saja. Dalam satu medsos saya pernah berkata di depannya Mas Eros, saya tahu yang namanya Presiden Prabowo ini tidak atau jarang sekali melihat berita di media sosial. Kita juga akan sounding telinga kita itu. Dapatnya informasi dari orang sekitarnya, dan orang sekitarnya itu saya tahu anak-anak muda yang tidak begitu mendalami bagaimana ngurus negara ini. Ya dampaknya seperti kemarin Presiden mengatakan apa ya, mau dikatakan menuduh atau mengatakan bahwa yang demo yang menyatakan Indonesia gelap di biaya oleh koruptor. Kebalik Pak, kebalik. Koruptor tuh pingin gelap,
Padahal anak-anak ini mengatakan sekarang gelap, mari kita bikin terang. Dan kalau terang, mati itu koruptor. Jadi Bapak jangan dengar berita dari orang-orang sekeliling Bapak yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya nuntut kepada Presiden, kemana Bapak? Rakyat Bapak ini udah teriak dari Sabang sampai Merauke. Polisi, Polri, bersikaplah profesional, jujur, adil. Jangan nanti semua kebiadaban ini Anda pertanggungjawabkan dunia akhirat. Kemudian pada kesempatan penutup ini saya sampaikan kepada anak-anak muda yang notabene anak-anak saya. Jangan biarkan kondisi bangsa yang carut marut ini oleh yang namanya Joko Widodo dan turunan anaknya menghancurkan negara ini. Masa depan ini milik kamu. Jangan diam aja anak muda. Kalau saya, Mas Erot, Pak Abraham Samad tinggal nunggu meninggalkan dunia ini kapan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Ya kata Pak Roy, saya 72 tahun masih muda gitu. Ya alhamdulillah kalau demikian gitu ya. Itulah terakhir saya sampaikan kepada anak-anak muda, terutama anak-anak mahasiswa. Jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia-manusia rakus serakah. Sekali lagi, anak muda, khususnya mahasiswa, kelompok-kelompok yang terdidik, jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia-manusia penipu rakus. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berdiri di sini, saya yakin ini ada tindak kriminalisasi. Saya nggak jelaskan lain-lain. Tapi ini terjadi karena pemerintahan kita dan karena aparat kita tidak beres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Majen TNI Samsul Jalal. Kepada beliau kami persilahkan. Ada yang awal dong, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sengaja saya pakai baju biru karena saya adalah mantan kampus Pemabri. Jadi dulu TNI dan Polri satu. Semenjak dipisah, TNI dan Polri, TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan. Udah, biasa itu, nggak usah kaget dengan polisi. Polisi tidur aja udah menyusahkan ya, apalagi si polisi bangun. Sekarang kita waspada aja, bahwa ini memang PKI gaya baru. Yang sengaja mengadu domba kita. Jadi jangan kita takut dengan adu domba. Ingat, Allah bersama kita. Amin. Kita tetap berpegang kepada Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang menentukan semuanya ini. Dan saya berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita ini. Sebenarnya saya juga termasuk di antara ini. Betul. Tapi kok nggak ada nama saya. Di saya pejuang sama-sama. Saya tim advokasi juga. Jadi jangan takut. Kita berjuang demi kebenaran. Beliau adalah lawyer yang juga membela Pak Roy, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Karena tadi saya sampaikan, perjuangan inilah jihad. Kitanya apa? Seperti saya dengan Pak Narko, apa? Kita ini hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau Pak Saidi bilang kita ini adalah jenderal-jenderal yang masdur Bapak Karat. Pada itu Mas Didu.
Pak Didu. Betul merdeka, ya. Kita bukan imitasi. Gak ada, lanjutkan perjuangan. Insya Allah, Allah akan bersama kita. Semoga apa yang kita cita-citakan akan dicapai hendaknya, dan semoga semua akan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Khalid Mihdar. Pada beliau kami persilakan. Kami ulangi, Bapak Khalid Mihdar. Maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendoakan bangsa kita, mari kita ucapkan Indonesia merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Terima kasih. Mungkin terlalu lama saya menghadiri acara ini. Ada hal yang mau saya sampaikan di Banten sana, bahwa beberapa kasus sepertinya tetap dibiarkan. Pelaku pemagaran laut juga dibiarkan kasusnya. Tidak pernah ditangkap pelakunya. Pagar laut itu salah satu kasus penggarongan kedaulatan bangsa kita. Belum lagi para pelaku penguruk sungai, puluhan sungai di sana, di Banten sana, diorok demi kepentingan proyek PEK 2. Dan itu juga belum pernah ditindak. Tambah lagi persoalan-persoalan penyobotan lahan yang pemilik lahannya tidak mau jual karena harganya murah, kemudian diuruk terlebih dahulu, kemudian dikasih DP, dan sekarang sedang dikejar-kejar untuk dilunasi. Walaupun si pemilik lahan itu lari-lari terus karena memang tidak sesuai harga. Nah, sepertinya kejadian ini bukan hanya di Banten, tapi juga terjadi di Pulau Pari sana, di wilayah Kepulauan Seribu, masih wilayah Jakarta. Di Pulau Pari ada bangunan pulau buatan yang itu juga pemiliknya adalah kaitannya dengan Sembilan Naga. Mungkin saya nggak berani sebut nama di sini karena saya belum detail datanya. Bukan hanya di Pulau Pari, di Rempang juga sepertinya belum selesai. Karena mereka para pelaku ini diam tidak mau menggerogoti kedaulatan bangsa kita. Nah, contoh-contoh ini sepertinya dilakukan oleh tangan-tangan yang itu adalah agen penjajah. Yang kemudian mereka ini adalah bahan haram yang kemudian dibuat, dipoles seolah-olah halal. Kemudian mereka memimpin dari mulai tahun 2012 di Gubernur Jakarta sana, setelah main kemudian diangkat ke pusat dan dia memimpin 10 tahun lamanya. Dan saya pastikan jika ada orang yang kemudian mendukung mati-matian membela presiden palsu Joko Widodo, artinya mereka adalah orang-orang jahlun, orang-orang dulmun,
Sisi yang lain, ada beberapa rakyat yang ini adalah, kalau saya menyebut adalah, dia adalah cahaya bagi bangsa kita. Ada Pak Roy di sini, ada Pak Rismon, ada Dr. Tifa, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian saya lihat, sepertinya mereka mau dikriminalisasi. Maka dari itu, kami atas nama, karena saya adalah petani nelayan, berarti saya mengatasnamakan rakyat, petani, dan nelayan seluruh Indonesia, memohon kepada Bapak Presiden agar jeli menyikapi persoalan ini. Jika sampai para pejuang cahaya ini, para pejuang ilmu ini kemudian dikriminalisasi, maka kami akan katakan dengan tegas, maka kami sebagai rakyat Indonesia akan menggunakan sabu bersih. Saya akan katakan revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Dr. Marwan Batubara dari petisi 100. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan objek utama kita, objek yang kita perhatikan selama berapa bulan terakhir ini terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo yang katanya harus hati-hati nih, saya harus sebutkan dugaan, meskipun belum 100% karena ada 0,000 berapa itu oleh Mas Roy gitu ya. Oke, jadi intinya begini, bahwa ada pertarungan Joko Widodo dan para pengikutnya di satu sisi dengan teman-teman pejuang yang meyakini bahwa ijazahnya palsu. Ini ada pertarungan. Nah, mestinya kalau mau ada kejelasan palsu tidaknya ijazah ini, maka yang berfungsi menurut konstitusi dan undang-undang adalah lembaga penegak hukum. Bisa dimulai dari polisi, nanti berlanjut ke kejaksaan, lalu ada pengadilan. Nah, yang ada adalah bahwa pertarungan ini menjadi tidak adil akibat dari polisinya memihak. Ya, lalu kita berharap kepada bosnya polisi misalnya. Siapa itu? Prabowo. Hanya nonton. Sama juga dengan lembaga yang harusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Siapa itu? DPR juga nonton. Ya. Nah, kita ada di belakang teman-teman ini. Sekarang baru 12. Bisa saja nanti nambah. Tapi yang jelas, makin ke belakang, kita menemukan bahwa teman-teman ini menjadi sangat yakin dan kita juga tercerahkan dan ikut yakin bahwa ijazah itu palsu. Ya, karena itulah kita minta lembaga hukum tadi kembali berfungsi sesuai konstitusi dan undang-undang, terutama Polri. Kemudian ada di sana juga itu yang namanya UGM misalnya. Lalu DPR juga gunakan fungsi pengawasan yang Anda miliki. Nah, karena itu tidak terjadi, lalu kesimpulan kita untuk sementara ini adalah ada kriminalisasi, ada upaya penzoliman terhadap teman-teman ini. Ya, jadi karena itu kita ingatkan Pak Prabowo
bahwa yang digugat rakyat ini adalah raja pembohong. Ya, itu gelar dari teman-teman BEM UI bulan Juni 2021. Atau pemimpin terkorup oleh OCC RP bulan Januari 2025. Nah, gelar-gelar ini sebetulnya mengindikasikan bahwa pejabat bermasalah ini, dan kita mundur ke 2022, 2023, karena memang sedang berkuasa, itu melakukan kezoliman terhadap siapa? Terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, dihukum penjara 6 tahun. Nah, ini coba untuk dilakukan terhadap teman-teman kita ini. Nah, karena itulah kita meminta tadi Pak Prabowo jangan dapat gelar Raja Omon-Omon, ya, untuk segera bertindak, karena rakyat menuntut dan semakin yakin bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Buktikanlah di pengadilan, dan Anda jangan menjadi penonton mendiamkan polisi melakukan kezoliman, karena siapa saja yang mendiamkan kezoliman atau malah bagian dari pelaku zolim itu sama juga dengan pemimpin yang zolim.